Tapi definisi ini sebenarnya termasuk dari syarat juga gitu. Karena apa? Ya, saya bacakan dulu soalnya. Yang keempat, hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks yang berikut. Ya, S menghasilkan terminal A besar, B kecil, A kecil, C besar. S menghasilkan terminal B besar, A kecil, C besar. S menghasilkan terminal A besar, A kecil, C besar. S menghasilkan terminal A besar, B besar, A kecil. S menghasilkan terminal A kecil, C besar. S menghasilkan terminal A besar, A besar, A kecil. S menghasilkan terminal variabel B besar, A kecil. S menghasilkan terminal A kecil. Lalu A di sini menghasilkan terminal dengan variabel B. A menghasilkan terminal dengan variabel C. A menghasilkan terminal dengan variabel BC. Lalu B menghasilkan terminal variabel B menghasilkan terminal B kecil, C menghasilkan terminal variabel D, D menghasilkan terminal dengan D kecil. Oke, di sini. Nah, untuk stringnya ya, dari string di atas itu maka dihasilkan dari produksi unit itu ya kita buat penyederhanaannya ya. Jadi yang kita ambil itu dari untuk stringnya atau awalnya ini ya, variabel awal. Nah, itu kita ambil dari A ya menuju terminal B ya, A menuju terminal C dan C menuju terminal D. Itu kita buat penyederhanaannya dari bawah. Nah, sebelum saya mulai lebih jauh ke bawah ya, ini saya jelaskan dari salah satu definisinya tadi. Jadi produksi unit ini dia melakukan penghilangan ya pada suatu produksi unit yang ruas kiri dan kanan itu satu simbol ya, satu simbol variabel yang non terminal itu. Jadi jika dia boleh dihilangkan ya, boleh kita hilangkan ya pada produksi unit, tapi yang ruas kanan kirinya itu yang satu simbol dengan tidak terminal gitu, non terminal gitu ya, dan tidak memiliki turunan itu ya. Jadi kalau kita menghapusnya boleh dengan syarat tadi ruas kanan kirinya itu satu simbol variabel yang tidak maksudnya yang bukan satu terminal gitu. Oke, dan tidak memiliki turunan itu dari definisinya. Jadi lalu produksi unitnya ini yang mana gitu ya kan. Nah, teman-teman pasti masih bingung gitu. Nah, produksi unitnya ini dari hasil terminal ini gitu. Jadi kayak semisal nih S menghasilkan ya variabel A besar, B kecil, A kecil, C besar. Nah, inilah produksi unitnya. Ya, produksi unit. Nah, maka dari itu teman-teman jangan bingung gitu. Ketika kita udah mengetahui produksi unitnya ya, nah kita bisa tahu nih, oh ini perlu dihilangkan atau tidak gitu. Lalu kita mulai dari prosesnya ya, nah di proses ini ya kita melakukan pergantian. Nah, ingat ya, ini saya buat tadi dari atas ke bawah ya. Nah, jadi penyederhanaan itu dari bawah. Kenapa? Karena biar enak ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham mungkin nggak apa-apa dari atas ya, kita cari dari atas. Cuman kalau dari untuk pemula terus bagi saya pun juga pribadi masih dalam proses pembelajaran ya, mungkin boleh kita mulai dari bawah saja dulu ya penyederhanaan. Nah, yang pertama kita mulai dari C, variabel C ya menghasilkan terminal dengan variabel B. Nah, di sini C-nya ini ya teman-teman bisa lihat nih, C ya, C di sini. Nah, oke tunggu ya. Nah,
C-nya ini ya menghasilkan terminal D ya. C ya adalah D ya. Nilai produksi unitnya adalah D. D-nya kenapa? Ya, C-nya ini kan menghasilkan terminal D. Nah, sedangkan D-nya ini, D besarnya adalah D kecil. Gitu, makanya disebut dengan C produksi unitnya adalah D kecil. Nah, itu ya. Nah, lalu variabel A menghasilkan terminal dengan variabel C. Ya. Nah, A di sini adalah D. Kenapa D? Ya, D-nya ini dari mana? D-nya ini adalah C. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, di sini C-nya ini kan kita tadi udah cari nih di atas nih. Ya kan, makanya tadi saya membuat penyederhanaan kita dari bawah biar enak. Nah, jadi logika kita main gitu. Jadi C-nya ini ya kan, C-nya ini kan menghasilkan terminal D. Nah, D-nya ini kan adalah D kecil. Nah, jadi C-nya ini dipanggil oleh variabel A. Nah, posisinya variabel C ini ya dalam arti itu tuh dia memegang nilai D kecil gitu. Lalu dipanggil dengan variabel A. Ya. Nah, maka A-nya ini adalah D kecil. Oke, sampai sini paham ya. Nah, lalu B ya, B-nya ini mungkin jadi posisinya ini D ini dia naik ke sini ya. Ya di sini. Nah, di sini. Enggak ya, di sini. Nah, ini posisinya naik di sini karena ini tadi. Lalu B yang besar ini dia tetap B di sini. Nah, lalu kita panggil lagi yang B ya. A ini variabel A menghasilkan terminal B. Nah, karena B ini sudah memiliki nilai ya, memiliki produksi unitnya B kecil, maka tetap dipanggil B kecil. Jadi A ya menghasilkan terminal dengan nilai B kecil ya, seperti itu. Oke, selanjutnya maka hasilnya ini tadi yang sudah saya bilang. Nah, hasilnya nah, S menghasilkan terminal A besar, B kecil, A kecil, C besar dan seterusnya. Lalu A besar variabel A menghasilkan terminal B kecil, D kecil ya, B besar, C besar, B menghasilkan terminal B ya, C variabel C menghasilkan terminal D kecil menghasilkan D variabel D ini D besar ya, D menghasilkan terminal D kecil. Nah, ini beda ya, nampak jelas ini. Jadi yang berubah tuh ini ya hasilnya. Kenapa? Itu tadi karena kita udah melakukan proses unit yang menyamakan dengan variabel nilai yang di variabel itu tadi ya, dari produksi unit. Jadi kita memproduksi ya yang sebelumnya tadi dengan nilai variabel ya, kita buat jadi unit ya, nilai. Oke. Nah, di sini kita melakukan penghilangan dengan produksi useless ya, produksi useless. Nah, lalu penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya di sini simbol S ya dapat diganti menjadi A B A C ya, atau B besar A kecil C besar ya, atau A besar A kecil C besar, atau A besar B besar A kecil, atau A besar C besar, atau A besar A kecil, atau B besar A kecil, lalu atau A kecil ya. Jadi simbol S ini bebas dia mau memakai yang mana. Apakah ini memakai ini ya, apakah yang ini memakai ini ya, atau juga ini memakai ini ya, ini juga bisa. Lalu ini juga bisa ke sini ya, ini ke sini, lalu ini ke sini, dan begitu juga sampai A kecilnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi bebas ini mau pakai yang mana.
Oke, lanjut. Itu simbol S. Lalu simbol A-nya dapat diganti menjadi B kecil, D kecil, atau BC. Nah, ya. Jadi dia bebas, sama seperti di atas juga, dia mau pakai B kecil atau D kecil, ya bebas sih mau pakai mana. Lalu yang simbol C-nya tadi dapat diganti dengan D kecil. Itu tadi yang saya jelaskan tadi. Lalu simbol D dapat diganti dengan D kecil karena nilai produksi yang tidak ada mengarah ke simbol S, maka simbol D dianggap useless, sifatnya redundan gitu ya. Ya. Jadi ini posisinya nih variabel D nih ya. Variabel D nah ini variabel D, dia menghasilkan terminal ya. Oh, satu ya, satu ya. Jadi akarnya ini adalah D kecil ya, D besar tadi akarnya D ya, dia turunannya nggak akan sampai gitu. Jadi nggak ya, jadi turunannya itu tidak mengarah pada simbol S gitu, cuma D kecil saja gitu. Jadi kan sepertinya sia-sia gitu ya, jadi berlebih, terlalu berlebih atau redundan sifatnya itu, maka ya itu saja. Mungkin itu saja. Nah, lalu hasilnya S ya, S menghasilkan terminal A kecil ya, A besar maksudnya, B kecil, A kecil, C besar, dan seterusnya. Lalu A menghasilkan terminal B kecil, atau A menghasilkan terminal D kecil ya, atau A menghasilkan variabel B besar, C besar ya. Variabel B menghasilkan terminal B kecil, lalu variabel C menghasilkan terminal D kecil. Nah, itu hasilnya tadi. Lalu bagaimana untuk kita ya, jadi saya ini akan mencoba ya membuat ini belum sampai tahap akhir, ini sudah sampai tahap akhir. Ini saya coba menjelaskan lagi di mana di akhirnya nanti ya, pada saat proses yang di akhir nanti ya, biar teman-teman nggak bingung. Jadi saya coba jelaskan untuk penyelesaian dengan logika ya. Jadi ini udah di akhir nih, hasil akhirnya seperti ini. Lalu kita coba mencari stringnya ya, atau penurunannya nih seperti apa gitu ya. Ini saya coba. Nah, jadi jika diturunkan ya pada CEG ya, ini tadi yang udah dibahas di produksi unit ya, dalam modul. Nah, itu penurunannya bagaimana gitu, itu kan berarti masih tanda tanya tuh ya kan di sini. Tapi saya cuman menulis sampai hasilnya saja, sengaja tidak menulis sampai turunannya ya, biar teman-teman tuh ngerti gitu. Nah, bagaimana nih hasilnya kalau bisa sampai sini, lalu turunannya bagaimana gitu. Nah, itu kan harus kita ketahui dulu. Nah, jadi penurunannya seperti mana ini. Jadi kita mulai dari S nya dulu ya. S nya ini dia dimulai dari S ya, S di sini ya, dimulai sampai A besar, B kecil, A kecil ya, C besar. Nah, itu boleh ya, boleh dimulai. Nah, boleh juga ya, jadi pada saat B kecil ya, jadi ini nih bisa diganti loh ya, bisa diganti yang nilai dari si A nya tadi, si A nya ini dengan si C nya tadi, C besarnya tadi. Nah, dengan nilai yang sudah kita berikan tadi di sini ya, di bawah ini. Nah, variabel A dengan nilai B kecil. Nah, kita bisa makainya itu. Jadi hasilnya bagaimana? S ya menghasilkan terminal ya, yang B tadi ya kan, ini bisa nih kita ganti nih, dia mau pakai mana ya kan. Contoh
kita mau pakai yang BC ya kan, BC. Nah itu nilainya tadi kan B tadi. Nah kita tulis B di sini. Nah ini B ya. Lalu yang C tadi apa? D. Nah ini D ya. Nah lalu B kembali di sini tadi yang tengah B A. Lalu C-nya apa? C-nya adalah D. Nah BDAD. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa memakai nilai dari produksi unitnya, itu turunannya. Nah begitu juga dengan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah jadi agar teman-teman tuh paham mengenai logikanya ini, bagaimana nih bisa produksi ini seperti ini, jadi turunannya tuh tahu. Nah dan seterusnya sampai untuk nilai C ya, variabel C nya gitu. Kalau mau dicari penurunan ya, sebenarnya ini sama seperti yang ya, jadi kita nyarinya di sini nih. Ini kan ada nih. Jadi S variabel S ini bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi turunannya itu ada gitu. Tinggal menyamakan dari variabelnya. Kalau dia pakai A, kita ambil A di sini. Ya, kalau ada variabel B-nya ambil di sini gitu. Lalu kalau ada C-nya di sini ambil di C ini. Mungkin seperti itu. Nah, jadi yang menjadi salah satu pertanyaan ini dari saya pribadi ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya seperti ini, nah ini kok nggak ada dihilangkan ya, nggak ada dihilangkan di atasnya ya, karena di bawah ini tadi D-nya kan tidak ada. Jadi misalnya di atas ini ada variabel D atau A kecil D besar. Nah tadi kan D-nya kita hapus nih ya, posisinya D-nya kita hapus nih di atas tadi ya, simbol D ini kan, karena dia sifatnya redundan, dia akan dihapus. Nah kenapa di atas nggak dihapus ya, karena variabelnya itu tidak ada di atas gitu. Nah seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung. Jadi pada saat contoh soal pertama yang di visualize tadi ini, di sini saya hapus nih ya kan C nya, karena apa, ini tadi di bawah kita hapus ya, otomatis konsekuensinya C yang di S tadi kita hapus gitu di awal tadi ya, di simbol awal. Nah, kalau di bawah karena dia di simbol awal tidak ada variabel D, jadi kita menghapus yang mana gitu ya, bukan sembarang menghapus-hapus saja gitu. Mungkin seperti itu. Oke, demikian penjelasan mengenai teori bahasa otomata ya di bab penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jika masih bingung bisa chat di kolom komentar ya, nanti akan coba saya jawab. Nah jika ada penjelasan saya yang salah ya, atau tidak dalam arti beda dengan pengertian teman-teman, mungkin dalam hal ini saya masih dalam proses pembelajaran juga, jadi masih dalam ruang lingkup kategori masih pembelajaran lah, seperti itu. Jika ada kesalahan itu harap dimaklumkan. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe ya, agar video yang saya berikan, konten-konten yang selalu saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.